Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, takwa, jaya berkarya. Salam tajabir dari SMK Negeri 1 Batang Atal. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal UKK paket 1 ini untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Alokasi waktu 8 jam. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita pahami dulu naskah soalnya. Nah, di sini judul tugasnya instalasi jaringan sederhana. Langkah kerja. Dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan WiFi router berfungsi sebagai gateway internet. Artinya, kata kunci pertama yang harus kita pahami bahwa yang terhubung ke internet atau USB itu dari WiFi router atau wireless router ataupun router board yang support dengan WiFi. Kemudian ada hotspot, ada DHCP server. Internet tersebut di-share ke lab admin dan lab jaringan klien melalui jalur kabel non hotspot dan wireless atau hotspot. Yang pertama di sini yang harus kita ketahui bahwa DHCP server internet di-share ke lab admin dan lab jaringan. Nah, tentunya di sini berarti lab admin dan lab jaringan nanti harus memiliki DHCP server dan bentuknya ini berbentuk virtual LAN. Lanjut dengan konfigurasi sebagai berikut. 1. Identifikasi dan buat daftar kebutuhan jaringan. Buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Buatlah spesifikasi topologi jaringan. Konfigurasi WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba selesaikan poin A, B, C. Dan di sini akan saya buat penyederhanaan, yaitu saya akan mulai dengan pembuatan switch-nya dulu. Karena kebetulan kita di sini memanfaatkan router untuk dikonfigurasi sebagai switch. Nah, maka kita mulai dari yang paling sederhana. Kita coba buat jalur switch, kemudian yang mampu melewatkan dua jaringan, pilihan ID 10 dan pilihan ID 20. Kemudian di sini saya menggunakan router RB750 sebagai switch nanti yang akan saya setting, dan yang akan kita gunakan di sini ada Ethernet 1 sebagai input, Ethernet 2 nanti pilihan ID 10 dan Ethernet 3 untuk pilihan ID 20. Jadi yang akan kita gunakan di sini ada Ethernet 1, Ethernet 2 dan Ethernet 3. Maka untuk melakukan konfigurasinya alangkah baiknya kita masuknya dari Ethernet 4 atau 5. Artinya apa? Ketika ini sudah disetting nanti kita tidak terganggu, jadinya terputus ke Winbox kalau kita masuk dari sini. Maka saya akan masuk dari Ethernet 4. Nah, kita langsung saja kita jadikan router ini sebagai switch yang melewatkan dua virtual LAN. Pilihan ID 10 Ether 2, pilihan ID 20 dari Ether 3. Dan pilihan ID untuk inputnya masuk dari Ether 1. Nah, kita hubungkan Ether 4 ini ke komputer. Nah, ini kabel yang terhubung dari komputer saya pasangkan di Ethernet 4. Nah, setelah terpasang, ini pastikan dia sudah nyala ya lampunya, artinya dia sudah terhubung dengan baik. Lalu kita konfigurasi melalui Winbox. Kita masuk melalui inbox. Saya refresh dulu. Nah, kemudian kita pilih MAC address-nya, lalu pilih perintah connect. Kemudian sebelum kita setting, alangkah baiknya kita reset terlebih dahulu untuk menghilangkan pengaturan-pengaturan sebelumnya. Reset configuration, no default, lalu reset configuration, yes. Kita tunggu sampai minta reconnect kembali ya.
Nah, baiklah, di sini proses reset sudah selesai. MAC address-nya telah muncul kembali. Kita pilih MAC address, kemudian kita pilih perintah connect. Nah, ini hasil setelah direset ya. Nah, untuk tahap pertama di sini kita ciptakan dulu bridge yang menghubungkan Ether 1 sampai dengan Ether 3. Kita pilih bridge, kemudian ada di sini menu bridge, tab-nya ya. Lalu klik tanda plus, dan name-nya ini opsional, boleh mengganti namanya dengan nama yang lain. Saya langsung saja saya buat namanya bridge 1 ya. Kemudian apply, lalu oke. Lalu kita pindah ke tab port di sampingnya, kita klik, kemudian kita tentukan di bridge 1 itu yang terhubung Ether berapa. Kita tentukan di sini, kita hubungkan port 1 sampai dengan 3. Ether 1 kita gabungkan ke bridge 1, kemudian Ether 2 kita gabungkan ke bridge 1, dan terakhir Ether 3 kita gabungkan ke bridge 1. Ether 3 ke bridge 1. Nah, selesai. Nah, di sini secara fisik kita sudah terhubung dari Ether 1 sampai dengan Ether 3 melalui bridge 1. Lalu yang berikutnya kita setting di bagian switch-nya. Kita pilih perintah switch, kemudian di VLAN, virtual LAN, lalu kita tambah sesuai dengan ketentuan soal tadi. VLAN ID 10 akan kita lewatkan dari masuk dari Ether 1, keluar dari Ether 2. Apply, oke. Kemudian yang kedua, VLAN ID 20 masuk dari Ether 1, kemudian keluarnya dari Ether 3. Apply, oke. Lalu berikutnya kita fungsikan port 1 sampai dengan 3 tadi. Yang pertama kita tentukan bahwa port 1 itu untuk masukan. Kita double klik Ether 1, kemudian kita fungsikan dari disable, sebelumnya tidak digunakan, menjadi secure. Lalu untuk headernya ini kita buat add if missing, sedangkan default VLAN ID-nya tetap 0 karena dia berfungsi sebagai input nanti, tergantung pesan yang masuk ya. Lalu kita apply, kemudian oke. Lanjut untuk Ether 2 ini sebagai penghubung, maka kita pilih dia secure, sedangkan headernya always strip, selalu terhubung ya. Dan VLAN ID yang dilewatkannya adalah yang VLAN ID 10. Apply, oke. Dan terakhir di Ether 3 kita secure, kemudian always strip, lalu VLAN ID yang dilewatkan VLAN ID 20. Apply, kemudian oke. Nah, sampai di sini settingan switch kita sudah selesai. Kita tinggal pindah ya dari mengatur switch ke mengatur WiFi router board. Nah, baiklah, sekarang Winbox-nya saya tutup, dan ini dari sebelumnya Ethernet 4 ya, di switch kita dari Ethernet 4 ini kita cabut, kemudian kita letakkan dulu sementara router switch-nya, dan kita masuk untuk setting yang router wireless ini ya. Oke, baiklah, setelah kita tadi selesai setting switch, sekarang kita pindah ke bagian yang WiFi router ya. Ini nanti yang mampu membuat jaringan wireless dan juga virtual LAN-nya. Yang pertama yang harus kita pastikan di sini Ethernet satunya sudah tersambung ke ISP. ISP-nya nanti diberikan saat ujian. Ini sudah ada kabel kiannya di Ether 1 untuk ISP. Kemudian Ether 2 nanti akan kita rencanakan untuk mengeluarkan virtual LAN, lab admin dan lab jaringan. Sedangkan Ethernet 3 sampai dengan 5 itu tidak akan kita gunakan. Nah, untuk itu melakukan setting kita akan masuk dari Ether 3 ya. Saya masuk dari Ether 3, sehingga posisi sementara ini Ether 1 dari ISP, Ether 2 saya kosongkan dulu. Kemudian Ether 3 terhubung ke komputer untuk melakukan setting atau konfigurasi. Nah, baiklah, kita buka Winbox-nya. Sini MAC address-nya sudah muncul. Kita pilih MAC address, kemudian pilih connect.
Nah, sebelum kita lanjut ke settingannya, kita coba lakukan reset sistem, reset configuration, no default, reset configuration, pilih yes. Dan kita tunggu sampai bunyi beep kedua ya, artinya pertanda bahwa mikrotik telah selesai direset. Nah, sambil menunggu di sini kita perhatikan ada ketentuan konfigurasi router. Untuk Ether satunya nomor IP 10.10.10x per 24. X diberikan sesuai nomor absen. Berarti nanti ingat nomor absen Ananda semua ya. Dan bentuk IP-nya seperti ini, dia berada di kelas C. Sedangkan penulisannya 10.10.10.x per 24. Nah, baiklah, sudah bunyi beep kedua, kita coba reconnect. Lalu di sini sesuai IP yang diberikan ISP ya. Jadi kita isi secara statik ini, router terhubung dengan internet statik. Maka kita setting static routingnya dulu. Kita pilih IP address, kemudian kita tambah IP address Ether 1 10.10.10. sesuai nomor absen. Saya misalkan nomor absen saya di sini 38/24. Kemudian kita apply. Oke. Lalu kita isikan DNS-nya. Untuk DNS yang kita gunakan di sini 202.162.220.220. Kemudian DNS keduanya 202. Ini nanti tergantung di saat ruang ujian ya. 162.220.220. Dan jangan lupa di checklist allow remote request. Apply. Oke. Lalu untuk tahap berikutnya kita lakukan pengisian gateway, IP, routes, kemudian tanda plus ini, klik di gateway 10.10.10.1. Apply. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita tes dulu apakah sudah terhubung ke Google ya. Saya coba ping 888. Enter. Nah, di sini kita sudah akses ya. Akses berarti WiFi untuk router untuk WiFi sudah bisa akses ke internet Ether 1. Lalu tahap berikutnya kita buat virtual LAN dulu. Kita masuk dari interface, kemudian di tab VLAN ya, VLAN, lalu kita tambah nama pertama VLAN-nya itu lab admin. Nah, ini sesuai dengan ketentuan soal, kita cek di soal, namanya lab admin. Kemudian VLAN ID-nya 10. VLAN ID kita isi di bagian ini. VLAN ID-nya 10. Dan ini akan kita atur lewat melalui IP Ethernet 2. Maka di sini Ether 2, apply, oke. Kemudian yang kedua tambah lagi namanya lab jaringan. Lab jaringan. Kemudian VLAN ID-nya 20. Dan ini juga kita keluarkan dari Ether 2 ya. Apply, kemudian oke. Nah, di sini nanti berarti ada dua jaringan yang akan keluar dari Ether 2. Apabila kita cek di interface, hasilnya seperti ini. Ether 1, Ether 2, di dalamnya ada lab admin dan lab jaringan berbentuk virtual LAN. Setelah selesai pembuatan infrastruktur lab admin dan lab jaringan, lalu di sini ada ketentuan IP address ya. Maka kita isi IP address sesuai dengan ini. Yang pertama yang harus kita pahami, IP yang diberikan 192.168.10.0/28. Nah, untuk 0 ini sendiri, yang nomor 0 itu akan digunakan sebagai network. Sedangkan pada saat pengisian di IP address, ini harus kita isi dengan 1, biar ada gateway kita. Maka kita pilih IP, kemudian address, tambah, kita isi sesuai soal, 192.168.10.1/28. Kemudian interface-nya lab admin, apply. Oke. Kemudian IP address kedua untuk lab jaringan, segmennya 20 ya. Tambah 192.168.10.0/28.
168.20.1/28. Kita pilih interface-nya lab jaringan, apply, oke. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk mengatur IP address lab admin dan lab jaringan. Nah, kita lanjut di bagian soal. Di sini diperintahkan untuk DHCP server. DHCP server sekarang kita hidupkan DHCP server untuk lab admin dan lab jaringan. Pilih perintah IP, kemudian DHCP server, DHCP setup, lab admin. Saya mulai dari lab admin, next, dan selesai. Kemudian DHCP setup lagi, lab jaringan, next sampai selesai ya. Nah, setelah ini selesai, jangan lupa untuk membuat firewall NAT agar ini bisa melakukan translasi ke Ethernet 1, artinya bisa akses jaringannya. Kita masuk dari perintah IP, kemudian kita pilih firewall, lalu di tab NAT kita tambah di bagian generalnya, out interface-nya Ether 1 sebagai keluaran, kemudian action-nya kita pilih mesh query. Ini mesh query, kemudian apply, oke. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan untuk settingan A dan B ya, pilihan ID 10 dan pilihan ID 20. Nah, tahap berikutnya di sini, setelah ini selesai, alangkah baiknya kita uji coba dulu. Cara untuk penguji cobaannya, ini yang pertama, jadinya sudah ada dua router yang kita setting ya, ada dua. Yang pertama di sini ada router yang akan difungsikan sebagai input ke ISP, kemudian ini sebagai switch yang kecil ya, kecil sebagai switch, yang besar ini sebagai input ISP. Maka ini kita hubungkan dari Ethernet 2 yang output pilihan ID 10 dan 20 terhubung ke Ethernet satunya router switch. Nah, berarti kita butuh satu tambahan kabel. Ini saya hubungkan dari Ether satunya switch, ini Ether 1 switch ya, kita hubungkan ke Ether 2 nya yang router, yang WiFi router ya, WiFi router saya hubungkan ke sini. Nah, setelah ini terhubung dari Ether 2 masuk ke Ether 1, lalu langkah berikutnya kita uji coba yang terhubung ke komputer tadi, kita hubungkan ke bagian Ethernet 2 switch ya. Ethernet 2 switch itu untuk mengeluarkan pilihan ID 10. Sekarang saya hubungkan ke sini agar bisa kita uji coba pilihan ID 10. Sedangkan untuk pilihan ID 20 itu nanti kita hubungkan ke Ether 3. Jadi kita mulai dari Ether 2 lalu pindah ke Ether 3. Nah, apa saja yang harus kita uji coba? Yang pertama, kita cek nanti melalui IP config apakah IP address-nya masuk di segmen 10. Kemudian kita coba ping ke Google apakah dapat akses internet. Dan setelah itu kita coba lakukan searching data melalui Google Chrome. Nah, untuk itu kita coba saja langsung. Yang pertama, sebelum melakukan uji coba, pastikan di sini tanda seru dari icon network-nya hilang ya, dan ada keterangan internet access. Kemudian kita buka CMD, kita ketikkan perintah IP config, kemudian enter. Nah, saya mendapatkan nomor IP 192.168.10.14. Tahap berikutnya kita ping 88, enter. Koneksinya agak kurang bagus ya. Lalu kita tes untuk searching data ya, searching data melalui Google Chrome. Kita lihat koneksi internetnya kurang bagus ini. Tajaber channel ini sudah dapat ya, ada Tajaber channel. Nah, kita sudah menyelesaikan satu tahap. Untuk berikutnya kita uji coba yang di Ethernet 3. Ethernet 3 ini nanti akan mengeluarkan pilihan ID 20
segmennya segmen 20 ya. Kita pindah ke bagian Ethernet 3. Kemudian kita buka lagi di CMD. Kemudian perintahnya ipconfig. Kemudian enter. Nah, kita mendapatkan nomor IP 192.168.20.14. Nah, sampai di sini kita sudah selesai dan kita sudah akses internet di sini ya. Pengujiannya tetap sama. Nah, sampai di sini saya rasa untuk pembuatan virtual LAN sudah selesai beserta pengujiannya. Kita masuk ke tahap berikutnya untuk mengaktifkan wireless LAN atau hotspot. VLAN, IP, WLAN, hotspot, name, nama peserta, ruang tamu. Kemudian ini ada IP-nya ya, ada IP-nya. Lalu dengan login, username, tamu, password, guest. Nah, untuk itu kita coba untuk pembuatan WLAN ya, WLAN. Kita reconnect kembali. Kita coba terhubung ya. Terhubung melalui ini saja tidak masalah, tetap di Ether 3. Kemudian saya connect, dan ini yang terhubung adalah yang router wireless ya, bukan router switch, karena kita memfungsikan router board RB750 tadi menjadi switch, sehingga yang terbaca hanya router wireless. Kita connect ke router wireless. Nah, setelah itu kita mulai melakukan konfigurasi wireless LAN-nya. Yang pertama kita mulai dari pembuatan WLAN-nya dulu ya. Kita pilih interface, kemudian di sini ada WLAN 1. Lalu kita checklist untuk mengaktifkan. Kemudian ada ketentuan di sini. IP, WLAN, hotspot, nama peserta. Oh, ini nama hotspotnya ya, nama peserta. Kemudian ruang tamu. Lalu di sini ada IP address. IP addressnya ditentukan ya. Setelah interface kita double klik WLAN 1. Ganti modenya menjadi mode AP bridge. AP bridge, lalu SSID. Di SSID ini yang perlu menjadi perhatian kita. Hotspot namanya nama peserta. Berarti saya anggap saya peserta, maka di sini saya ketikkan nama saya, Saddam. Kemudian setelah ini selesai, setelah selesai ini langsung apply. Kemudian OK. Dan tahap berikutnya kita isikan IP address untuk WLAN 1. Pilih IP, lalu address. Kemudian kita tambah interface-nya WLAN 1. Lalu kita ikuti ketentuan soal 192.168.30 1/24. WLAN 1 kita apply. Kemudian OK. Lalu dengan login username tamu, password guest. Berarti kita tinggal pembuatan hotspot ya. Kita pilih IP, kemudian hotspot. Kita masuk melalui bagian server, hotspot setup. Kemudian kita pilih WLAN 1. Next sampai selesai ya. Select sertifikat, non. Lanjut. DNS name-nya ini kita buat nama peserta saja biar mudah kita ingat. Saya buat nama saya saddam.net. Kemudian pilih next lagi. Untuk admin tetap saya buat passwordnya admin juga. Next. Kemudian OK. Lalu di sini kita diminta membuat satu username ya, satu username, namanya username. Untuk username-nya tamu, passwordnya guest. Kita pindah ke bagian user, tambah satu username, namanya tamu, dan passwordnya guest. Apply, kemudian OK.
Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan persoalan. Sekarang kita lakukan uji coba untuk wirelessnya ya. Nah, untuk menguji coba wireless, kita cabut saja kabel dari switch ya yang terhubung ke komputer. Ini yang sebelumnya kita terhubung tadi di Ether 3. Ini saya cabut agar terputus, sehingga aksesnya terputus. Saya akan coba connect melalui WiFi. Kita pilih di bagian jaringannya ini, kemudian kita cek nama jaringan kita ya. Nama jaringannya Saddam. Ini kita connect. Nah, secara otomatis kita dibawa ke jendela login. Setelah sampai di jendela login, kita isikan username-nya tadi tamu, kemudian passwordnya guys ya, guys. Kemudian kita connect. Nah, ini kita sudah berhasil. Saya coba akses internet ya di CMD. Kita ping ke 88. Nah, ini sudah connect, dan saya coba melalui Google Chrome. Coba di Google Chrome kita searching SMK Negeri 1 Batang Natal ya. Nah, kita sudah akses ke jaringan internet melalui wireless. Nama jaringannya Saddam ya. Nah, itu saja tutorial pembahasan tentang UKK paket 1 TKJ 2022. Salam Tajaber dari SMK Negeri 1 Batang Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.